Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aradania dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sesuai dengan judul, kita di sini akan membahas tentang pengungsi Rohingya dan juga solusi-solusinya. Kita mulai dari asal-usul atau sejarah perjalanan dari pengungsi Rohingya. Etnis Rohingya adalah etnis Myanmar asli yang sudah ada di Myanmar sejak abad ke-7. Namun, konflik diawali dengan etnis Rohingya yang bersekutu dengan Inggris, sementara warga Myanmar bersekutu dengan Jepang. Lalu, pada saat Myanmar merdeka, etnis Rohingya menjadi sasaran kemarahan para warga Myanmar. Selain karena hal tersebut, etnis Rohingya juga memiliki banyak perbedaan dengan warga Myanmar, mulai dari bahasa hingga agama. Etnis Rohingya akhirnya kabur dari Myanmar karena adanya diskriminasi berat atas etnis mereka dan juga kejahatan genosida yang dilakukan terhadap etnis mereka. Sekarang mereka pun menjadi pengungsi tanpa kewarganegaraan yang merajalela di beberapa negara, termasuk salah satunya negara kita, Indonesia. Selama ini, Indonesia sudah menerima para pengungsi Rohingya dengan baik, yaitu memberikan bantuan makanan dan lain-lain. Namun, itikat baik dari negara kita seolah ditolak mentah-mentah oleh mereka, dan mereka semakin semena-mena menuntut perlakuan yang lebih baik lagi dan melakukan banyak tindakan kriminal yang sangat merugikan warga lokal. Mulai dari kasus pemerkosaan warga negara Indonesia yang merupakan anak di bawah umur, hingga pembuangan bantuan sosial dari pemerintah. Tentu saja sebagai warga negara yang baik, kita akan mengutamakan keutuhan, kesejahteraan, dan keamanan negara kita. Dalam Pancasila pun, di sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai negara yang berdaulat, kita perlu mengutamakan negara dan warga negara kita di samping apapun itu. Salah satu solusi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Mengapa begitu? Alasan pertama, konvensi ini tidak hanya memuat tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap pengungsi, namun juga kebijakan yang bisa kita lakukan sebagai batasan tentang seberapa jauh para pengungsi dapat bertindak di negara kita. Sebagai contoh, dalam pasal 2 tentang kewajiban umum, tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum. Lalu selanjutnya pasal 32 tentang pengusiran. Negara-negara pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional dan juga ketertiban umum. Alasan kedua meninjau dari pasal 33, larangan pengusiran atau pengembalian atau refoulement. Walaupun dari judul pasal tersebut berbunyi seolah-olah kita tidak boleh untuk mengusir para pengungsi dengan alasan apapun, tapi kita perlu menelaah lagi ayat kedua dari pasal tersebut yang memuat pengecualian, yaitu apabila pengungsi dianggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara tersebut atau telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang sangat berat, maka keuntungan dari ketentuan tersebut tidak berlaku. Dengan alasan pengecualian ini, kita dapat mengeluarkan para pengungsi Rohingya ke tempat lain yang juga aman seperti Bangladesh. Lalu bagaimana dengan efek jangka panjang apabila kita meratifikasi konvensi atau protokol ini? Konvensi dan protokol ini memuat tentang kewajiban dan hak-hak antara pengungsi dan juga negara di mana ia tinggal. Selama ini, walaupun tidak meratifikasi konvensi dan protokol ini, Indonesia selalu memperlakukan pengungsi dengan baik, walaupun karena kondisi ekonomi kita tidak semaksimal dan tidak sedetail yang disebutkan dalam konvensi. Jika kita telaah dalam kata pengantar konvensi tersebut, konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang terdapat alasan serius untuk menganggap mereka telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan non-politik yang serius, atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konvensi ini tidak berlaku juga bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan atau bantuan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR, seperti pengungsi dari Palestina yang berada di bawah naungan United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in the Near East, atau UNRWA. Konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memiliki status setara dengan warga negara di negara suaka. Dan perlu digarisbawahi bahwa konvensi ini hanya berlaku bagi pengungsi di bawah naungan pihak UNHCR. Dengan kata lain, bukanlah pengungsi secara global. Dan dalam kata pengantar konvensi tersebut, disebutkan juga bahwa yang terpenting, konvensi ini berisi berbagai perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi. Prinsip larangan pengusiran atau pengembalian non-refoulement adalah sangat mendasar sehingga tidak diperbolehkan adanya pengecualian atau reservasi atau pengurangan atas prinsip tersebut. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan refouler seorang pengungsi di luar keinginannya dengan cara apapun ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam. Dengan meratifikasi konvensi ini, setelah pengungsi Rohingya dikeluarkan ke tempat yang lebih memadai yaitu Bangladesh yang telah menyiapkan sebuah pulau atau ke negara-negara yang berada dalam organisasi UNHCR lainnya, bukan dikembalikan ke tempat di mana ia takut kehidupan dan kebebasannya terancam, yaitu Myanmar, dan selanjutnya akan menerima pengungsi dengan dasar konvensi ini agar mereka tidak berbuat semena-mena di negara kita. Kesimpulan saya, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967. Dengan alasan diperlukannya ketentuan yang secara tegas mengatur batasan tindakan pengungsi di negara kita agar mereka tidak dapat semena-mena dan tidak jelas atas hak dan kewajibannya di negara kita. Untuk alternatif lain atau alternatif tambahan mengenai kasus Rohingya, yang pertama, seandainya kita tidak meratifikasi konvensi ini, terdapat cara lain yaitu dengan dalih bahwa pengungsi Rohingya bukan tanggung jawab negara kita, karena kita bukan bagian dari organisasi UNHCR, bahwa seharusnya jika memang pengungsi Rohingya berada di bawah perlindungan UNHCR, maka negara-negara yang berada di dalam organisasi itulah yang seharusnya memberikan tempat pengungsian bagi mereka. Alternatif yang nomor 2, intervensi yang dilakukan oleh para negara dalam organisasi UNHCR atau PBB ke negara Myanmar mengenai konflik etnis asli mereka. Karena Indonesia tidak dapat melakukan hal ini atas dasar prinsip non-intervensi kepada sesama anggota ASEAN. Intervensi mengenai perdamaian atas genosida yang selama ini mereka lakukan, pendisiplinan etnis Rohingya atas kriminal dan ketidaknyamanan yang telah mereka buat pada etnis lain di Myanmar, pada intinya mencari jalan tengah agar etnis Rohingya yang merupakan etnis lokal Myanmar tetap berada di negara asalnya secara aman. Dan alternatif yang terakhir, jika memang intervensi menemui jalan buntu, maka terdapat dua pilihan, yaitu antara memindahkan seluruh pengungsi Rohingya yang tersebar di dunia ke salah satu pulau yang telah disediakan di Bangladesh, atau pengungsian dialihkan ke negara-negara yang menjadi bagian dari UNHCR. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.